itu berkomunikasi dengan orang lain tidak hanya dilakukan dengan menggunakan bahasa, baik itu bahasa lisan maupun tulisan yang disebut dengan komunikasi verbal, tetapi juga dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa tubuh atau disebut juga dengan komunikasi non verbal. Perilaku non verbal atau bahasa tubuh itu berperanan penting dalam berkomunikasi dengan orang lain. Pada suatu komunikasi, biasanya orang lebih cenderung mengungkapkan pikiran maupun perasaannya dengan menggunakan kata-kata. Tetapi sebenarnya banyak hal yang dapat dilakukan dalam berkomunikasi. Misalnya dengan bahasa tubuh atau bahasa non-verbal tadi. Ya. Tingkah laku non-verbal itu merupakan bagian yang penting juga dalam berkomunikasi dengan orang lain. Karena suatu informasi atau pesan ada yang disampaikan atau diisyaratkan melalui bahasa tubuh tersebut. Komunikator dapat menjadikan dirinya sensitif terhadap isyarat-isyarat non-verbal dari komunikasi. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas 3 bentuk bahasa tubuh yang cukup punya pengaruh dalam proses komunikasi non-verbal, yaitu kinetik, paralinguistik, dan proksemik. Nah, kinetik yaitu perilaku tubuh yang meliputi gerak tubuh, gerak tangan, dan juga ekspresi wajah. Kinetik juga mencakup beberapa ciri-ciri fisik, di antaranya keadaan jasmani, kemudian tinggi badan, berat badan, bentuk badan, maupun penampilan tubuh secara umum. Komunikasi non-verbal bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, sekarang bagaimana peranan panca indera panca indera dalam komunikasi verbal tersebut? Di antaranya mata, peranan mata. Nah, perilaku kinetik mata meliputi pertama kontak mata secara langsung, di mana dengan kontak mata secara langsung ini akan menunjukkan adanya kesediaan untuk memulai sesuatu pembicaraan atau hubungan interpersonal. Kemudian B, dengan kontak mata ini juga bisa mengisyaratkan adanya perhatian yang sungguh-sungguh. Kita bisa melihat, Kemudian yang kedua, bagaimana menghindari kontak mata secara langsung, Nah, ini bila mana kita menghindari kontak mata secara langsung, ini menunjukkan itu terjadinya penolakan atau menghindari suatu percakapan. Kemudian juga
ya itu bisa mengisyaratkan tidak ada perhatian penuh dalam hubungan interpersonal. Kemudian juga bisa berarti penolakan terhadap topik pembicaraan. Kemudian isyarat mata ke bawah. Ini isyarat mata ke bawah. Ini menunjukkan biasanya ada kebingungan, ya, atau juga bisa berpikir sejenak, ya. Kemudian juga bisa menunjukkan adanya kesedihan ataupun juga rasa kesal. Berikutnya, mata menatap ke suatu benda, ya, tempat atau orang. Itu ada tatapan kosong, ya. Menatap ke suatu benda, tempat atau orang, ya, dengan tatapan kosong. Ini juga menunjukkan, ya, firasat kebingungan atau kekalutan, ya, kemudian kekakuan diri dalam hubungan interpersonal. Kemudian mata menyipit atau berkerut, ya, menyipit atau berkerut. Nah, ini menunjukkan sedang berpikir, ya. Kemudian juga bisa pikiran sedang kacau, ya. Kemudian juga bisa berarti menghindari orang atau topik dari masalah. Kemudian juga dengan mata menyipit atau berkerut ini bisa menunjukkan proses mengingat sesuatu, ya. Kemudian mata berair, ya, atau tangisan. Nah, ini mengisyaratkan, ya, suatu kesedihan, ya. Rasa frustasi atau kecewa juga dapat pula berarti adanya suatu kebahagiaan, ya, karena ada tangis bahagia juga ada tangis kesedihan, ya. Kemudian bagaimana bahasa nonverbal melalui mulut, ya. Perilaku kinetik melalui mulut ini meliputi, ya, beberapa indikator, ya. Ada senyuman. Ini senyuman itu mengisyaratkan perasaan senang atau rasa bahagia. Kemudian senyuman juga itu bisa berarti berpikir positif, ya, tentang topik yang sedang dibicarakan. Kemudian juga ada pengganti jawaban, ya. Baik-baik saja. Kemudian juga bibir rapat, ya, bibir rapat ini juga menunjukkan adanya perasaan tertekan atau kesedihan, ya. Kemudian bisa menunjukkan adanya perasaan kesal atau kecewa, ya. Misalnya ada dengan menggigit bibir, ya. Kemudian bibir digigit-gigit. Nah, ini menunjukkan kecemasan atau kesedihan, ya, kekecewaan yang mendalam, ya. Kemudian mulut terbuka tanpa bicara. Ini menunjukkan sulit berbicara atau misalnya terjadi surprise, kejutan, ya. Atau juga perasaan heran atau kaget, ya, melongo. Nah, sekarang bahasa nonverbal dari ekspresi wajah, ya. Nah, ekspresi wajah ini meliputi kontak mata yang disertai senyuman, ya, menunjukkan adanya suatu kebahagiaan atau kesenangan, ya. Kemudian suatu perasaan lega atau gembira. Kemudian mata berkerut, ya, mata berkerut juga disertai dengan mulut tertutup rapat, ya. Ini menunjukkan suatu kemarahan, ya, atau kekesalan, ya. Atau juga bisa keprihatinan atau kesedihan. Kemudian mata dan mulut tampak kaku, ya, ini juga mengisyaratkan, ya, suatu kebingungan atau kecemasan akan sesuatu, ya, juga perasaan takut dan gelisah. Nah, sekarang kepala, ya, kepala. Perilaku kinetik kepala, ya, itu meliputi, ya, kepala dalam posisi tegak. Tegak ini menunjukkan dalam keadaan rileks atau santai, ya. Juga, ya,
posisi kepala dalam keadaan tegak ini kesepian ya, dalam berkomunikasi interpersonal. Kemudian kepala mengangguk-ngangguk. Ini menunjukkan sikap persetujuan atau penguatan ya. Kemudian perasaan senang atau bahagia. Kemudian kepala menggeleng-geleng, ini menunjukkan sikap penolakan atau ketidaksetujuan ya. Juga mengindikasikan perasaan heran atau aneh ya. Kemudian kepala mengangguk dan kaki menghentak. Ini menunjukkan suatu kemarahan atau kekesalan. Perasaan tidak senang ya. Kemudian memegang kepala dengan kaku. Nah, ini menunjukkan juga suatu kemarahan atau kecemasan. Kemudian perasaan bingung atau khawatir ya. Kemudian kepala menunduk. Nah, ini menunjukkan kesedihan atau penolakan. Ini juga ada indikasi adanya kebingungan atau kecemasan. Nah, sekarang bahasa tubuh bahu ya. Perilaku kinetik bahu ini meliputi bahu membusung ke depan ya, bahu membusung ke depan. Itu menunjukkan rasa kegembiraan ya, rasa kegembiraan. Kemudian sikap prihatin atau kesal, juga sikap menerima dalam hubungan interpersonal. Kemudian bahu tampak lemas, membungkuk dan melengkung. Ini menunjukkan orang tersebut ya tidak mudah menerima dalam hubungan interpersonal ya. Kemudian juga mengidentifikasikan suatu refleksi kesedihan. Kemudian sikap mengangkat bahu ini juga menunjukkan rasa ketidakpastian atau teka-teki ya. Kemudian rasa kecewa dan frustasi ya. Kemudian sign language. Sign language adalah semua bentuk komunikasi ya dengan kata-kata, angka atau fungsi benda lain yang digantikan oleh gerak atau gesture. Kemudian action language. Action language adalah komunikasi yang diungkapkan melalui gerakan tubuh ya. Demikian beberapa hal tentang komunikasi non verbal atau bahasa tubuh ya, yang dimulai dari mata, mulut, ekspresi wajah, kepala, dan bahu ya. Dan kita nanti akan jelaskan bagaimana dengan kaki dan mulut, kemudian keseluruhan tubuh, kemudian bagaimana para linguistik ya, yaitu tingkat bunyi suara ya, kemudian kelancaran dalam berbicara ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.